Hai Sobat Budidaya, nama saya Juliansyah. Saya dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Mandi Angin, instalasi budidaya ikan lahan gambut Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Saya di sini selaku koordinator akan menceritakan tentang pembenihan dan pembesaran ikan gabus haruan. Kita mulai dengan kegiatan pembenihan. Dari kegiatan pembenihan itu pertama kita harus seleksi induk. Seleksi induk itu harus mengetahui jantan dan betina ikan gabus. Dan ciri-ciri salah satu jantan betina ikan gabus adalah kalau untuk yang jantan itu badannya lebih panjang. Kita kalau dilihat dengan ukuran sekitar 300 sampai 400 gram per ekor. Adapun ada juga yang sampai 500 sampai 700 gram per ekor, tidak ada masalah. Kemudian untuk betina itu ciri-cirinya badannya juga lebih pendek, perutnya membesar ya, perutnya membesar. Kita biasanya di tempat di Pulau Pisau dengan berat sekitar 300 sampai 400 gram per ekor. Kemudian setelah kita seleksi dan kita siapkan untuk tempat pemijahan. Tempat pemijahannya kita menggunakan bak bulat diameter 1 dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Induk yang kita seleksi itu dengan perbandingan 1:1. Betinanya 1 dan jantannya 1. Setelah itu kita masukkan di bak bulat yang sudah kita siapkan. Biasanya kalau seleksi kita bagus, sekitar 3, 4, sampai 5 hari induk itu telah memijah dan mengeluarkan telur. Kemudian setelah dia mengeluarkan telur 2 hari setelah ini kita panen telurnya dan kita taruh di baskom sampai menetas. Menetas itu kurang lebih setelah telur itu sekitar 3 sampai 4 hari. Kita kumpulkan dari beberapa bak bulat untuk dimasukkan di kolam pendederan nantinya. Biasanya kami dalam satu indukan itu didapatkanlah larva sekitar 2.000 sampai 3.000 ekor. Dan biasanya kami kumpulkan sekitar 4 baskom sampai 5 baskom, kurang lebih 8 sampai 10.000 ekor. Sebelum kita masukkan ke kolam pendederan pertama, kolam pendederan tersebut itu harus kita olah terlebih dulu. Nah, kebetulan kami di lahan gambut ini kebanyakan menggunakan kolam dengan menggunakan HDPE. Jadi bahan-bahan atau pengolahan yang kita lakukan adalah kita menggunakan pupuk. Kemudian kita juga menggunakan kapur sedikit untuk membasmi ikan-ikan yang masih tertinggal. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan N4. Adapun dosis yang untuk pupuk yang kita inikan adalah kebetulan luas kolam kami ini kurang lebih 10 kali 10 meter persegi. Artinya kurang lebih 100 meter persegi luas kolam kita ini. Jadi pupuk kandang yang kita gunakan sekitar 2 karung atau sekitar 30 kilo. Kemudian E4 kita menggunakan kurang lebih 10 tutup ya, 10 tutup kemudian diencerkan, kemudian disebar di hari kedua atau hari ketiga. Untuk persiapan kolam pendederan kita bisa biasanya sekitar 5-7 hari sebelum larva ikan gabus itu dimasukkan. Dan untuk menunggu persiapan itu kita biasanya kasih artemia di baskom tersebut sekitar 4-5 hari. Dan ciri-ciri larva yang sehat sudah mulai bergerak, sudah menetas dan bergerak dengan berputar-putar di baskom tersebut.
Nah, kemudian kita pindah larva yang sudah siap untuk masuk kolam pendedaran biasanya pagi hari kurang lebih sekitar jam 8, kemudian atau sore hari sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Nah, kemudian setelah masuk di hari kedua, ketiga, dan seterusnya kita kasih pakan dengan pakan penglinol atau pakan serbuk ya. Penglinol itu 1 hari 2 kali kita kasih. Dan selama pemeliharaan di pendedaran pertama itu kurang lebih 15 hari. Setelah 15 hari baru kita panen. Nah, dengan cara kita gerek kemudian kita keringkan. Biasanya umur 15 hari benih ikan gabus yang kita dapatkan sekitar 3, 4 sampai 5 cm per ekor. Di kolam pendedaran kita mengandalkan pakan alami yang sudah kita olah di kolam pendedaran pertama. Kemudian yang hasil pendedaran pertama itu kita pindah, yang besar-besar kita sortir. Dari benih tersebut ukurannya lebih, jadi misalnya 3 sampai 7 cm. Nah, itu akan berbahaya. Jadi yang besar kita pilahkan sendiri dengan kolam sendiri. Jadi hampir dari pemeliharaan awal, pendedaran 1 sampai pendedaran 2, ini ikannya 100% makan pelet. Itu artinya pelet dari FF0, kemudian sampai kalau pendedaran 2 itu PF 500 kita gunakan. Kemudian setelah pendedaran 2 kita masuk di bak bulat. Bak bulat diameter 5. Di situ kita masukkan ukurannya sekitar 7 sampai 8 cm. Nah, ini adalah kegiatan pembesaran. Nah, kegiatan pembesaran itu tinggi airnya kurang lebih sekitar 60 sampai 70 cm. Nah, di sini dengan kepadatan diameter 5 kita masukkan sekitar 2.500 sampai 3.000 ekor per bak diameter 5. Nah, ini nanti pemeliharaan kurang lebih 6 sampai 7 bulan kita panen nanti sekitar 300, 400 sampai 500 gram per ekor. Nanti kita sortir sekitar 6 sampai 7 bulan dan itu bisa untuk kita jual gitu. Sudah pasarnya sudah ada. Baik pasar untuk domestik ataupun pasar untuk rumah makan, dan harganya cukup lumayan, harganya sekitar 50 sampai 80.000 per ekor dengan masing-masing ukuran tertentu. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan gabus ini saya anggap cukup aplikatif, artinya tidak memerlukan kolam yang banyak untuk kegiatan pembesaran. Dengan bak bulat saja, dengan perlakuan tidak terlalu di bak bulat itu tidak terlalu banyak ya, cuma masuk air kemudian kita diamkan sekitar 4 sampai 5 hari. Pupuk kita masukkan sekitar hari pertama, hari kedua untuk menumbuhkan pakan alami atau menghijaukan warna air. Nah, kemudian nanti kita masukkan benih yang sudah masuk ke pendedaran 2. Karena kalau gabus itu masuk dengan ukuran 3 sampai 5 cm, benih cukup berbahaya, artinya kematian cukup tinggi karena karnivornya itu masih cukup tinggi gitu loh. Karnivor masih tinggi. Saya anjurkan
Kalau untuk pembesaran itu minimal 7, 8, 9 atau 10, tapi ukuran jangan sampai lebih daripada 2 sampai 3 digit perbedaan sentinya gitu. Nah, dengan pengalaman kami FCR dari kegiatan pembesaran itu sekitar 1,7. Adapun penyakit yang biasa yang ada di pembesaran itu adalah air monas atau lecet ya, atau kisal di badannya. Akan tetapi kita bisa melihat dengan tanda-tanda sebelum ininya, kita bisa tindakan preventif menggunakan garam. Untuk jangan sampai pembesaran di kegiatan pembesaran penyakit seperti air monas dan lecet itu akan berbahaya terhadap ikan. Artinya pencegahan lebih bagus daripada kita mengobati yang sakit. Sobat budidaya, untuk kiat-kiat untuk baik pembenihan ya, baik pembenihan ataupun pembesaran ikan gabus, artinya sebenarnya di kegiatan pembenihan itu sebenarnya kegiatan yang paling rawan itu adalah seleksi, dan kita mengetahui jantan atau tidak, siap pijah, kemudian siap pijah, nanti setelah itu di perawatan menggunakan Artemia. Di kolom pendederan hampir kami tidak ada, jarang sampai sekarang belum ada penyakit yang menyerang di baik pendederan 1 dan pendederan 2. Adapun untuk kegiatan pembesaran sebenarnya ya kuncinya yang paling penting adalah bagaimana ikan gabus ini karnivornya dikurangi. Artinya dia memakan temannya itu dikurangi dengan cara apa? Dengan cara dia dari pembenihan sampai pada 1, pada 2 itu adalah pakannya sudah pelet. Adapun untuk konsultasi silahkan bapak-bapak atau ibu-ibu berkoordinasi dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin di Jalan Tahura Sultan Adam kilometer 14 Mandiangin, Kecamatan Karangintan. Itu kantor pusat kami di Karangintan di Kalimantan Selatan. Kami siap untuk membantu, untuk berkonsultasi dengan kami atau membantu bersama-sama untuk mengembangkan ikan lokal yang pasti ikan gabus dan ikan papuyo. Saya kira itu sobat budidaya. KKP Rebon. Sobat budidaya, maju, maju, jalan.